Jadi Surabaya niku, maaf ya, diambil dari kata-kata bahasa Arab. Sirrul bahi, rahasia yang terselubung. Assalamualaikum, selamat datang di Jejak Digital Channel. Surabaya berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai kawan-kawan semua dimanapun berada, semoga baik-baik selalu. Pada video kita kali ini adalah asal-usul dan nama Surabaya yang diklaim oleh seorang Habib dengan nama Sirrul Bahi. Kita tahu bahwa Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, punya sejarah panjang dan kompleks yang meliputi berbagai legenda, mitos, dan fakta sejarah. Salah satu cerita yang menarik adalah klaim seorang Habib yang berkaitan asal-usul nama Surabaya dengan istilah Arab Sirrul Bahi. Namun mayoritas sejarawan sepakat bahwa nama Surabaya berasal dari istilah Jawa Suro, artinya hiu, dan Boyo, artinya buaya, yang mengacu pada legenda pertempuran antara dua hewan tersebut. Kisah ini menggambarkan semangat dan keberanian masyarakat setempat dalam menghadapi tantangan. Pertarungan antara hiu dan buaya sering diartikan sebagai simbol dari keberanian dan kekuatan yang menjadi karakteristik kota ini. Menggabungkan dua perspektif ini, kita bisa melihat Surabaya sebagai kota yang kaya dengan warisan budaya dari berbagai pengaruh baik lokal maupun internasional. Sementara klaim tentang Sirrul Bahi menarik dan menambah warna pada sejarah kota. Cerita asli tentang Suro dan Boyo tetap menjadi bagian integral dari identitas Surabaya. Selanjutnya kita simak video berikut ini. Jadi Surabaya niku, maaf ya, diambil dari kata-kata bahasa Arab. Sirrul Bahi, rahasia yang terselubung. Assalamualaikum, selamat datang di Jejak Digital Channel. Surabaya berasal dari kata Sirrul Bahi yang artinya adalah rahasia yang terselubung. Asal ngomong Ba'alawi satu ini. Kalau tidak tahu sejarah jangan ngomong seenaknya. Ente bukan orang Indonesia tidak tahu sejarah Nusantara. Jangan mengaburkan sejarah. Dalam video tersebut baru kali ini kita mendengar nama kota Surabaya berasal dari kata Sirrul Bahi yang artinya rahasia terselubung. Namun menurut sumber yang saya baca dan saya kutip dari sejarahlengkap.com dengan tema sejarah kota Surabaya, tempo dulu dan asal-usul nama. Sejarah kota Surabaya yang merupakan ibu kota Jawa Timur sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar setelah kota Jakarta. Di Surabaya inilah pusat perekonomian tercipta seperti bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur. Kota ini terletak di sebelah timur Jakarta dan barat Laut Denpasar, Bali. Kota ini berhadapan langsung dengan Jawa Timur. Surabaya sendiri konon berasal dari cerita mitos pertempuran antara Sura, ikan hiu, dan Baya atau buaya, dan akhirnya menjadi kota Surabaya. Bukti sejarah banyak menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial. Dalam prasasti itu tercantum bahwa Surabaya masih merupakan desa di tepian Sungai Berantas sebagai tempat penyeberangan penting sepanjang Sungai Berantas. Dalam buku Negara Kertagama dan ditulis oleh Ampu Prapanca yang mengisahkan perjalanan pesiar Baginda Hayam Wuruk pada tahun 1365 juga menyebut kota Surabaya. Dalam buku Negara Kertagama dan Prasasti Trowulan, mereka percaya bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelumnya. Dalam hipotesinya von Faber, Surabaya berdiri tahun 1275 Masehi oleh Raja Kertanegara sebagai tempat pemukiman baru bagi prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemuruhan tahun 1270 Masehi. Surabaya dulu bernama Ujung Galuh. Hal ini berdasar penarikan dugaan oleh sejarawan. Kemudian versi lain cerita tentang perkelahian hidup dan mati. Adipati Jayang-Rono dan Sawunggaling setelah kalahnya tentara Tartar, Raden Wijaya mendirikan sebuah keraton
keraton di ujung Galuh dan memberi kewenangan Adipati Jayangrono untuk memimpin daerah itu. Seiring perkembangan waktu, Jayangrono menjadi kuat serta makin mandiri sehingga mengancam kedaulatan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayangrono, diutuslah Sawunggaling yang menguasai ilmu sura. Pertempuran itu berlangsung di sekitar Paneleh, tempatnya di Kalimas, selama 7 hari 7 malam. Pertempuran itu berlangsung secara tragis. Keduanya terpaksa meninggal karena kehabisan tenaga. Secara filosofis, kata Surabaya sering diartikan sebagai lambang pertempuran antara darat dan air, antara tanah dan air. Adapun menyebutkan bahwa kata Surabaya berasal dari mitos ikan suro dan boyo yang menguatkan dugaan bahwa nama Surabaya adalah sejarah setelah terjadinya peristiwa peperangan antara Suro dan Boyo tersebut. Agar tidak ada kesimpang siuran dalam masyarakat, maka Wali Kota Madya atau Kepala Daerah tingkat 2 Surabaya yang dijabat oleh Bapak Suparno mengeluarkan surat keputusan nomor 64 WK/75 tentang penetapan hari jadi Kota Surabaya. Surat keputusan tersebut berisi bahwa pada tanggal 31 Mei 1293 diperingati sebagai hari jadi Kota Surabaya. Bahkan orang Jawa pun percaya bahwa nama Surabaya berasal dari kata Sura ing Baya yang memiliki arti keberanian menghadapi bahaya. Hingga sekarang simbol patung itu masih ada di depan kebun binatang Surabaya sebagai tempat wisata. Nama kota Surabaya sudah ada sejak awal masa kerajaan Majapahit. Nama Surabaya tercipta dari gabungan kata Sura dan Baya. Nama dua binatang yang bertempur, kedua ikon tersebut digunakan menggambarkan peristiwa yang terjadi di ujung Galuh, yaitu nama daerah Surabaya pada zaman dulu, yakni pertempuran antara tentara yang dipimpin Raden Wijaya dengan pasukan tentara Tartar pada tanggal 31 Mei 1293. Tanggal tersebut kemudian dikenal sebagai hari lahirnya kota Surabaya. Awalnya Surabaya hanya perkampungan atau pedesaan di pinggiran sungai. Secara geografis dapat dilihat bahwa Surabaya merupakan kawasan yang berada di dekat laut dan aliran sungai besar berantas dengan anak kalinya. Nama-nama kampung yang kini masih ada seperti Kaliasin, Kaliwaron, Kalidami, Ketabangkali, Kali Kepiting, Darmo Kali dan sebagainya menjadi bukti yang menjelaskan bahwa kawasan Surabaya adalah kawasan yang memiliki banyak aliran air dan sungai. Surabaya terletak di pinggiran pantai wilayah yang menjadi arus lalu lintas manusia dari berbagai wilayah dan daerah. Pada tahun 1612 Surabaya sudah merupakan bandar perdagangan yang ramai. Surabaya sebagai kota pelabuhan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Saat itu Sungai Kalimas merupakan sungai yang dipenuhi perahu-perahu yang berlayar menuju pelosok Surabaya. Surabaya menjadi pusat bertemunya orang Jawa dengan orang dari luar daerah. Banyak perdagangan Portugis membeli rempah-rempah dan pedagang pribumi. Saat itu kota ini digunakan sebagai penimbun barang-barang di bawah kuasa Trunojoyo. Kemudian untuk membawa barang-barang berharga dari pedalaman, mereka memanfaatkan Sungai Kalimas sebagai jalur transportasinya. Konon Surabaya adalah gerbang kerajaan Majapahit yang muaranya di Kalimas. Pada 31 Mei 1293 menjadi kemenangan pasukan Majapahit melawan kerajaan Mongol utusan Kubilai Khan. Namun pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi kota Surabaya. Pasukan dari Raden Wijaya yang datang dari darat ini disimbolkan sebagai Baya atau buaya atau bahaya, sedangkan pasukan Mongol yang datang dari laut disimbolkan sebagai ikan atau suro, ikan hiu yang berani, sehingga apabila diartikan sebagai harfiah yaitu berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Pada hari kemenangan itulah diperingati sebagai hari jadi kota Surabaya. Saat abad ke-15, kota Surabaya agama Islam mulai menyebar dengan pesat. Sunan Ampel yang merupakan
satu di antara anggota dari Wali Songo, mendirikan masjid dan pesantren di wilayah Ampel pada tahun 1530. Surabaya menjadi salah satu bagian dari Kesultanan Demak. Surabaya menjadi sasaran utama penaklukan Kesultanan Mataram setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Pasukan Senopati menyerbu pada tahun 1598, diserang habis-habisan oleh penembahan Sedaing Kerapiak pada tahun 1610. Kemudian diserang Sultan Agung pada tahun 1614. Puncaknya pembelokan aliran Sungai Berantas oleh Sultan Agung yang akhirnya memaksa Surabaya untuk menyerah. Pasukan Trunojoyo Madura dapat merebut Surabaya tahun 1675, namun pada akhirnya harus ditepak VOC tahun 1677. Dalam perjanjian pada tanggal 11 November 1743 antara VOC dan Pakubuwono II menyatakan bahwa Surabaya diserahkan kepemimpinannya kepada VOC. Sejarah kota Surabaya menurut cerita rakyat. Ada 3 sumber tentang asal nama kota Surabaya. Sumber yang pertama berisi bahwa nama Surabaya dulunya Curabaya, sebuah desa untuk menyeberang di tepi Sungai Berantas. Bukti sumber tersebut adalah prasasti Trowulan pertama yang mencantumkan angka tahun 1358 Masehi. Selain sumber tersebut, ada pula dalam Puja Sastra, yakni buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Dalam buku itu Surabaya ditulis dalam perjalanan pesiar pada tahun 1365 yang dilakukan oleh Hayam Wuruk, seorang raja dari kerajaan Majapahit. Namun Surabaya sendiri diyakini oleh para ahli telah ada pada tahun sebelum prasasti, dan sumber tersebut dibuat Surabaya didirikan oleh Raja Kertanegara tahun 1275 silam sebagai pemukiman baru bagi para prajuritnya yang telah berhasil menumpas pemberontakan Kemuruhan tahun 1270 Masehi. Kejadian ini pun termuat dalam karya G.H. von Power. Sumber lainnya menuliskan nama Surabaya berkait erat dengan cerita mengenai perkelahian hidup antara Adipati Jayeng-Rono dan Sawunggaling. Namun cerita setelah mengalahkan tentara Tartar, Raden Wijaya yang merupakan raja pertama kerajaan Majapahit mendirikan keraton di ujung Galuh yang sekarang adalah kawasan pelabuhan Tanjung Perak, dan menempatkan Adipati Jayeng-Rono untuk memimpin daerah itu. Semakin lama Jayeng-Rono makin kuat karena sudah menguasai ilmu buaya. Lalu ia mengancam kedaulatan kerajaan Majapahit agar bisa menaklukkan Jayeng-Rono. Diutuslah Sawunggaling yang menguasai ilmu surah. Adu kesaktian berlangsung di Sungai Kalimas di dekat Paneleh. Pertempuran adu kesaktian itu berlangsung hingga 7 hari 7 malam dan berakhir tragis. Keduanya meninggal akibat kehabisan tenaga. Versi lainnya, kota Surabaya berasal dari sebuah mitos perkelahian antara ikan suro dan buaya, atau biasa disebut sebagai lambang antara darat dan laut. Hingga saat ini peristiwa itu diabadikan dalam monumen yang ada di Kebun Binatang Surabaya, berada di Jalan Setail Surabaya. Versi terakhir, kota Surabaya terdiri pada tahun 1975, yaitu saat wali kota Surabaya yang dulu Suparno menetapkan tanggal 31 Mei 1293 sebagai hari jadi kota Surabaya. Hal ini berarti tahun 2005 Surabaya sudah berusia 712 tahun. Hal ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para sejarawan yang dibentuk pemerintah kota bahwa nama Surabaya berasal dari kata Sura Ingbaya yang berarti keberanian menghadapi bahaya.
Dalam buku-buku cerita sering diceritakan terdapat ikan hiu, sura, dan buaya yang selalu melakukan pertempuran. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, cerdik, ganas, dan sama-sama rakus. Hampir setiap hari mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Hingga pada akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Pertarungan kali ini semakin sengit dan dahsyat, saling menjatuhkan dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Hanya dalam sesaat, air di sungai itu berubah merah akibat darah yang keluar dari luka-luka sura dan buaya. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sedikit pun. Dalam pertarungan bersejarah ini, buaya memperoleh gigitan hiu, sura pada pangkal ekornya sebelah kanan, lalu ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Ikan sura akhirnya ekornya digigit buaya hingga hampir putus. Lalu ikan sura mundur ke lautan. Buaya merasa puas karena dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu dan bernama sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh sebab itu, nama Surabaya sering dihubungkan dengan peristiwa tersebut. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Demikianlah sejarah kota Surabaya dari berbagai sudut pandang yang perlu Anda ketahui. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang asal mula nama kota Surabaya yang tidak semua orang tahu.